Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kajian di malam hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang bisa memerdekakan kita dari api neraka selama Ramadan. Ada hadis Nabi SAW yang masyhur, apabila datang bulan Ramadan, kata Nabi SAW, lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailatin min Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memerdekakan hamba-hambanya setiap malam di bulan Ramadan, dan itu dilakukan setiap malam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ada hamba-hamba Allah itu yang dimerdekakan oleh Allah azza wa jalla selama Ramadan dari api neraka. Artinya, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan saya ataupun anda atau siapapun selama bulan Ramadan ini kita dimerdekakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka, demi Allah ikhwan, kita tidak akan masuk neraka selamanya. Kalau seandainya Allah takdirkan di bulan Ramadan ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimerdekakan dari api neraka, tentu ini sebuah keberuntungan yang sangat besar. Karena bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapapun yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah keberuntungan yang sangat besar. Karena tujuan hidup kita sendiri untuk apa kalau bukan untuk meraih surga? Makanya seorang muslim tidak mungkin kenyang untuk beramal saleh sampai kedua kakinya betul-betul menginjak surga. Lah ada amalan-amalan yang sebenarnya harus kita dawamkan selama Ramadan, baik dalam Ramadan atau di luar Ramadan tentunya. Tetapi tentunya di bulan Ramadan itu lebih penting lagi, karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang khusus, di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerdekakan hamba-hambanya dalam setahun kecuali di bulan Ramadan. Lalu amalan apa saja yang bisa kita amalkan untuk membantu agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa dimerdekakan Allah dari api neraka? Yang pertama tentu at-tauhid. Nabi SAW mengatakan, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimatut tauhid la ilaha illallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pastikan masuk surga. Dalam riwayat, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah illa harramallahu alaihi nar. Barang siapa yang mengucapkan kalimatut tauhid la ilaha illallah, dengan kalimat itu dia tidak mengharap kecuali wajah Allah, kecuali Allah haramkan orang ini dari api neraka. Maka tanamkan tauhid dengan cara apa? Semangat dalam ketaatan hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala
dan dia tidak beramal kecuali tujuannya hanya lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, perbaiki salat. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, harramallahu 'alan nar an ta'kula athara sujud. Allah haramkan manusia dari api neraka untuk memakan bekas-bekas sujud manusia. Dan tidak mungkin seseorang dikatakan ahli sujud kecuali dia ahli salat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyelamatkan dengan syafaatnya orang-orang yang sudah masuk neraka, malaikat tidak mengenali orang-orang yang akan diselamatkan dari api neraka kecuali dari bekas sujudnya. Artinya bahwa salat ini juga yang menentukan kita terbebas dari api neraka. Bahkan lebih tegas lagi sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata Nabi SAW, man hafadha ala salawatil khamsi ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yaraha haqqan lillahi alaihi hurrima 'alan nar. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga salat 5 waktu, dia jaga wudunya, dia jaga waktu-waktunya, dia jaga rukunya, dia jaga sujudnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan orang ini dari api neraka. Lihat bagaimana fadilah keutamaan orang yang menjaga salat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lebih khusus lagi kalau kita bisa menjaga 40 hari saja. Antum bisa menjaga 40 hari, melaksanakan salat jamaah dan mendapatkan takbiratul ihram. Subhanallah. Apa kata Nabi SAW? Man shalla lillahi arba'ina yawman yudrik takbiratul ula kutiba lahu bara'atun min nari wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang salat karena Allah 40 hari, selama 40 hari berjamaah nih bagi laki-laki, dan dia mendapatkan takbiratul ihram selama salat itu, baik zuhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh, selama 40 hari itu, apa kata Nabi SAW? Allah akan catat 2 perkara yang ia akan berlepas diri darinya. Pertama, dia berlepas diri dari neraka, dan yang kedua, dia berlepas diri dari kemunafikan. Ini amalan yang kedua, jaga salat, terutama salat mendapatkan imam takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, al-muhafadhatu ala salatai al-fajri wal asr, jaga 2 salat, maksudnya salat asar dan salat fajar. Nabi SAW mengatakan, lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak mungkin disentuh api neraka orang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Maknanya sebelum terbit salat fajar, dan sebelum terbenam maknanya salat asar. Makanya Rasul mengatakan, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga 2 salat ini, asar dan juga subuh, maka Allah Subhanahu wa taala jamin dia masuk surga. Ini perkara yang ketiga. Kemudian perkara yang keempat, jaga rawatib, jaga salat rawatib, salat sunnah rawatib. Nabi SAW mengatakan, man yuhafid ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah haramkan padanya api neraka. Artinya Allah jamin dia masuk surga. Menunjukkan bahwa ada isyarat kita menjaga salat rawatib. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-buka min khasyatillah, sedih dan menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, la yalijin nar
rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi dhar'i. Tidak mungkin disentuh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jal sampai susu kembali kepada tempatnya, dan itu mustahil. Artinya mustahil orang itu masuk neraka ketika dia suka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keenam. Yang kelima, kemudian yang keenam, samahatul akhlak, berusaha untuk menjaga akhlak yang baik. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihi nar, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang diharamkan disentuh api neraka? Kata Nabi SAW, maukah aku habarkan kepada kalian orang-orang yang tidak akan disentuh api neraka? Sahabat mengatakan, bala ya Rasul, tentu wahai Rasul. Siapa orang itu? Qala, maka Rasul mengatakan, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Rasul menyebutkan 4 sifat. Pertama, hayyin. Hayyin adalah orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahiriah dan batiniah. Artinya orang seperti ini tidak mudah emosi dan marah. Jadi orang-orang yang tidak mudah emosi dan tidak mudah marah, dia bisa menstabilkan hatinya. Yang kedua, layyin, orang yang lembut, yang santun. Kalau bicara dia memilih kata, dia tidak sembarangan ngomong. Dia akan melihat siapa yang diajak bicara dan dia akan memilih diksi yang baik. Ini disebut layyin. Kemudian qarib, maksudnya orang yang mudah akrab, ramah, menyenangkan, itu disebut qarib. Dan sahlin artinya mudah, artinya orang yang suka mempermudah dan tidak suka menyulitkan orang. Inilah diantara dan 4-empatnya bagian daripada akhlak. Maka orang-orang yang memiliki 4 akhlak ini, kata Nabi SAW, termasuk orang-orang yang akan tidak disentuh api neraka. Ini yang keenam. Yang ketujuh, islahus siyam, perbaiki puasa. Karena Rasul mengatakan, as-sawmu junnatun yustajannu bihal abdu minan nar. Puasa itu tameng bagi seorang hamba antara dia dengan api neraka. Bahkan jangan cerita puasa wajib, puasa sunnah saja. Nabi SAW mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah illa ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifah. Jadi barang siapa yang 1 hari saja kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun lamanya. Jadi orang-orang yang ini puasa sunnah, apalagi puasa wajib, maka puasa wajib adalah benteng kita dari api neraka. Termasuk juga it'amut ta'am lil masakin, berusaha membantu fakir miskin. Nah, ini kesempatan di bulan Ramadan bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat-zakat mereka, maka keluarkan, bantu fakir miskin. Karena Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Mujadilah, Allah mengatakan, wa man lam yastati fa it'amu sittina miskina. Barang siapa yang tidak berpuasa, maksudnya karena uzur, mungkin dia karena sudah sepuh tidak sanggup puasa, atau karena sakit yang tidak mungkin disembuhkan, maka kalau tidak puasa maka bayar fidyah. Kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Kemudian Allah katakan di sini, barang siapa yang kemudian dia tidak puasa, maka dia memberikan fidyah kepada orang-orang sittina miskina. Dzalika litu'minu billah. Afwan, ini bicara soal kafarah orang-orang yang jima di bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang melakukan hubungan intim di bulan Ramadan, maka dia harus membayar kafarah berupa memberi makan 60 fakir miskin. Ini bukan bicara fidyah. Jadi bicara kafarah orang yang jima di bulan Ramadan, dia harus membayarkan sittina miskina, 60 fakir miskin. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan, wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim.
Itulah batasan-batasan Allah, dan orang-orang kafir itu mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi memberi fakir miskin makanan itu salah satu pembebas kita dari api neraka. Termasuk juga ikhwatu fiddin, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta bahwa setiap malam di bulan Ramadan, terkhusus sekarang kan 10 akhir Ramadan, terutama di tanggal-tanggal ganjil, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimerdekakan dari api neraka. Angkat tangan tinggi-tinggi dan mengatakan, Allahumma tikri qabana minan nar. Ya Allah, merdekakan aku dari api neraka, jauhkan aku dari api neraka. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan surganya, karena Rasul mengatakan, ma sa'ala rajulun muslim, tidaklah seseorang muslim itu meminta kepada Allah al-jannah salasan, surga 3 kali, illa qalatil jannah, kecuali surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Walastajara rajulun muslim Allah minan nari salasan, illa qalatin nar Allahumma ajirhu minni. Dan tidaklah orang berlindung dari api neraka dan mengatakan, ya Allah jauhkan aku dari api neraka 3 kali, kecuali neraka akan bicara, ya Allah jauhkan orang ini dariku, jauhkan orang ini dariku. Subhanallah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, masukkan aku ke dalam surga, masukkan aku ke dalam surga 3 kali, maka surga akan mengatakan, ya Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Tapi kalau kita mengatakan, ya Allah jauhkan aku dari neraka, jauhkan aku dari neraka, jauhkan aku dari neraka 3 kali, maka neraka akan mengatakan, ya Allah jauhkan orang ini dariku. Maka perbanyaklah meminta surga dan menjauhkan kita dari api neraka, karena ini di antara sebab al-idku minan nar, salah satu sebab kita dimerdekakan dari api neraka. Kemudian juga al-qaradul hasan, membantu saudaranya dengan meminjamkan apa yang kita miliki kepada orang. Pamannya ada orang yang berhajat, kita bantu tanpa dianggap hutang kalau kita memang sanggup. Itu disebut qarad al-hasan namanya. Maka ini juga disabdakan Nabi SAW, orang ini akan dibebaskan dari api neraka. Termasuk juga adzabbu ala irdi akhihil muslim, bela kehormatan seorang muslim. Jangan merobek kehormatan seorang muslim, atau sebaliknya menggibah seorang muslim. Artinya kalau ada di depan kita ini sedang menjelek-jelekan saudara kita, kita bela, akhi jangan kau jelek-jelekan si fulan, berikan uzur, walaupun mungkin dia salah, berikan uzur, bukan kemudian malah membongkar aibnya. Karena Nabi SAW mengatakan, man dabba an irdi akhihi bil khibati kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Barang siapa yang membela kehormatan seorang muslim karena sebuah ghibah, kita bela, kecuali kewajiban Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan orang ini dari api neraka. Dan yang terakhir tentunya, selain kita berdoa untuk diri kita agar kita dibebaskan dari api neraka, doakan juga saudara kita. Ya Allah bebaskan aku dari api neraka, bebaskan istriku, bebaskan orang tuaku, bebaskan suamiku, bebaskan anakku, bebaskan seluruh kaum muslimin dari api neraka. Karena kalau kita mendoakan seperti ini, Nabi SAW mengatakan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimithlin, rawahu Muslim. Tidaklah seorang hamba muslim berdoa kepada saudaranya tanpa saudaranya tahu, kemudian malaikat akan datang kepada kita dan engkau juga akan mendapatkan hal yang sama yang kau doakan kepada saudaranya. Jadi kalau kita mengatakan kepada saudara kita, saudara kita tidak tahu bahwa kita doakan, ya Allah mudah-mudahan saudara saya ini dibebaskan di bulan Ramadan dari api neraka, maka malaikat akan datang kepada kita, engkau juga sama. Jadi inilah di antara amalan-amalan yang sebaiknya dawamkan selama 10 akhir Ramadan, karena ini bagian amalan-amalan yang bisa merdekakan kita dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada soalan masalah zakat, silakan. Kalau iya. Dia saudara kita di
di luar negeri. Melihat di sana 1 kilo beras 40.000, 40.000. Dia mau bayar ini di sana susah. Zakat apa itu? Zakat fitrah. Ha? Ada satu keluarga di sana, sementara harga di sana 1 kilonya kalau bahan pokoknya 40.000. Dia mau bayar di sini tuh masih ragu untuk menerima berapa yang harus dia. Iya. Bismillah, alhamdulillah. Hukum mengeluarkan zakat. Pada dasarnya zakat itu disalurkan di tempat dia bekerja. Berdasarkan hadis Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tatkala diutus ke Yaman. Apa kata Nabi SAW? Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambillah dari orang-orang kaya tempatan dan salurkan juga kepada orang-orang miskin tempatan. Artinya kalau kita orang Batam dan kita bekerja di Batam, maka kita salurkan zakat-zakat ini ya di Batam. Itu hukum asalnya. Begitu hukum asalnya. Tetapi kalau seandainya ada hal-hal yang mendesak dari saudara-saudara kita yang sangat berhajat, umpamanya di sebuah negeri semua dah kaya, tidak orang miskin, tidak orang fakir, dan hanya ada di tempat orang lain, maka kita boleh kemudian mengalihkan zakat itu ke tempat orang lain. Adapun kamu umpamanya, oke lah umpamanya dia ingin menzakati keluarganya, dia bekerja di luar negeri, tadi bekerja di Jerman atau di luar negeri lah. Mungkin di sana sulit mendapatkan fakir miskin dan di negeri kita sangat banyak sekali. Atau ingin membantu saudaranya, dia ingin zakatkan kepada kerabatnya umpamanya. Kemudian dia mengirim surat, tentu harga beras di sana akan berbeda dengan harga beras di sini. Ya kalau seandainya ada kelebihan uang, dia akan membeli beras seharga di sana untuk membeli beras seharga di sini. Ya tentu kelebihan uang ini disebut sedekah. Tapi kalaupun seandainya dia ingin membeli beras seharga di sini, tidak ada masalah. Yang jelas zakat itu harus menggunakan beras sebanyak 2,5 kilo sampai 3 kilo. Soal harga itu terserah, karena kita zakat fitrah bukan dengan uang, tapi dengan beras. Jadi belikan beras dulu, ya ikhtiyatnya, kehati-hatian kita ambillah 3 kilo. Kalau di sana umpamanya ada 7 keluarga, ya kalikan saja 3 kilo kan begitu. Kasihkan orang fakir miskin di sini. Tidak ada masalah sebenarnya. Iya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.